Ini akhirnya demokrasi makin menarik. demokrasi semakin berkembang. Iya. Iya, Dan ini lo udah deklarasi lo sebagai ketua Ganjaris. Ganjaris. Itu ada lagi deklarasi Aliansi Nasional Indonesia E-Sejahtera. Anies. Ini keren ya, Anies mendukung, Anies mendeklarasikan Anies. Ini Nah, jadi itu kayak dia, semacam jeruk makan jeruk. Makanya kita membahas ini dengan ada cumi hitam di sini. Iya, karena memang cumi banget ini. Kayak kali. Kayak kali. Yang dulu ditutupi, inget nggak? Siapa sih yang bikin gini? Nggak tahu ini, aduh ini si Odah. Main di dapur, masaknya cumi. Ini suguhan baru ini. Iya. Jadi seperti Pilpres nanti. Kenapa? Mungkin beberapa kelam-kelam gini. Iya, beberapa kandidat kemungkinan kelam, gitu. Maksudnya kelambu, agak-agak terselubung, ada yang terus terang gitu. Ini kita puji lah, menurut gue harus kita puji. Oh iya dong, berani kan Berani. mendeklarasikan gitu kan. Betul. Oh, dia memuji juga loh. Walaupun calonnya nggak jelas, tapi wah deklarasikan dulu. Yang penting semangat. Semangatnya Soal ini. jelas nggak jelas itu belakangan. Belakangan. Lah. Yang penting semangat kan. Dia yakin bahwa Anies bisa, kan Anies butuh jadi presiden untuk merealisasikan rumah DP 0%. Oh iya betul. Kalau kan ada yang ngitung itu kan soal DP rumah DP 0% itu. Kalau sekarang saja selama 4 tahun ini baru terrealisasi 0,26%. 4 tahun itu baru terrealisasi 0,2%. Artinya kalau mau 100% itu ya Anies harus jadi gubernur 2 periode ditambah presiden 720 kali periode. Itu baru itu Jadi terlaksana. program itu akan realisasi pada tahun 3.200. 200 sekian lah. Mantap Jadi ya. kita udah Star Trek ya. Jangka panjang pikirannya ya. Kita udah hidup di planet Mars. Dia baru jadi DP 0 di bumi. Ya gue suka loh dengan gubernur dengan berpikir jangka panjang kayak gitu. Beliau itu, Pak Anies itu memang tidak meletakkan program itu dalam jangka-jangka pendek. Beliau tuh selalu berpikir panjang sekali. Jadi OKOC kenapa nggak jalan? Karena memang diperuntukkan buat nanti. Iya, ini baru meletakkan dasar-dasarnya. Baru kata-kata. Kata-kata itu adalah dasar. Buat beliau, kata-kata itu juga sebagai dasar sebuah pembangunan gitu. Pantes. Jadi kata-kata ini 5 tahun ya. Dia menyusun kata-kata ini 5 ngobrol tahun. nih 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ngobrol. Sebagai dasar. Dasar. Iya. Implementasinya kan ya mungkin tahun Nanti pada tahun kedua mereka rapat-rapat. meeting itu periode kedua. Periode Bro. kedua. Periode kedua tuh meeting. aja terus-terusan. Kalau dia terpilih lagi ya. Kalau misalnya boleh periode 3 dan 4, itu dilanjut dengan periode ketiganya itu isoman. Oh istirahat. Istirahat dulu, coffee break. Coffee break ya. Ini loh. Rencananya luar biasa loh. Makanya kita mengapresiasi pemimpin yang terstruktur. Benar, benar. Waktu dan ruang itu kan relatif. Iya. Kita nggak, oh ini kok harus ngomong aja 5 tahun. Itu relatif. Iya. Buat kita mungkin nggak sabar. Kita perlu pemimpin yang cocok, sudah cepet gitu kan. Karena masalah masyarakat kan mendesak semua. Iya. Tapi buat beliau, Pak Anies, waktu itu apa sih? Iya kan? Kan hidup di dunia kan cuma main-main. Main-main. Yang penting di akhirat kan. Akhirat itu yang utama. Jadi buat gitu. apa kerja? Iya, Nggak maka penting. Iya, benar. kemudian muncullah aliansi itu untuk mendorong supaya ada percepatan untuk ngobrol. biar presiden itu memang harus diisi dengan obrolan, Dengan ngomong. ngobrol, dengan pembicaraan, dengan kata-kata gitu loh. benar. Mungkin kita nggak terlalu ini ya sanggup ya untuk mencerna ini. Benar-benar. Mungkin gini ya, mereka mengkritik Pak Jokowi kan. Masa jadi presiden bangun jalan tol, bangun bandara. Ini ngomongnya kapan? Ini mau ada obrolan enak kapan? Iya. Tahu-tahu Pak Jokowi sekarang di Kalimantan, kemarin kemana? Ke Banten, kemarin ke Sulawesi, kemarin ke Papua. Ini pemimpin kapan ngomongnya? Kerja melulu. Apa nggak ada kata-kata yang bisa dilontarkan itu? Itu dia tuh. Ini hari ini tuh baru keluar bro. Apa tuh? Nilai ekspor kita. Oh, Itu 2000 triliun bro. Indonesia. Iya Indonesia. Hari ini baru di launching, diberi sampai. Kenapa tuh? Lo bayangin. Kenapa sih ekonomi kemudian meroket Ya, begini? kita nih punya barang harus diekspor buat apa? Iya, udah tahu kan? Iya. Diekspor ke negara kafir.
Kalau kafir kaya itu, Iya. kalau Kita orang-orang dapat uang aja kan belum tentu halal. belum tentu, kita harus cek dulu. Kenapa sih buru-buru diekspor? Makanya pandemi juga baru juga selesai, baru juga begini. Santai aja, kenapa sih? Wong kita Anies bangun rumah juga nggak terlalu terburu-buru. Nah, iya ya kan? kan? Ingat nggak? Balapan. Dia kan nggak buru-buru. Iya. Pak Anies itu konsep balapannya pelan-pelan. Dia konsep balapannya dinasehatin tuh para bule-bule itu kan yang nanti Formula E. Sebentar, mau start ya? Berapa? 5 menit lagi? Ngobrol dulu. Bicara Iya. dulu. Bicara bagaimana teknik balapan. Bagaimana merumuskan sebuah belokan itu supaya smooth, pas. Oh, mantap. Itu webinar dulu. Jadi ini, kenapa kemudian kita juga mengapresiasi gerakan aliansi itu untuk mendeklarasikan Anies sebagai presiden. Sebagai presiden. Oh. Mungkin dia juga nggak buru-buru, bro. Oh iya. Mungkin nggak juga tahun 2024. Orang kan cuman mendorong. Iya, kan. cuma mendorong. Dan Anies juga kan memang orangnya kan yang penting ngomong, bro. Oh iya. Iya kan? Mungkin yang penting ngomong dulu. Iya. Ini katanya juga dideklarasikannya itu tadinya rencananya tuh 4 tahun lalu. Telat. Bukan telat loh, ngobrol dulu. Oh, panjang. Ini kata-kata. Kemudian baru terrealisasi 4 orang mendeklarasikan, 4 atau 5 orang itu pada 4 tahun kemudian. Pantas. Itu ketika kemarin kan misalnya Pak Ahok tuh bikin normalisasi kali. Pak Anies langsung break. Jangan. Merumuskan naturalisasi. Betul. Jadi dia rapat. Rapat dulu. Bukan, rapat untuk membentuk panitia rapat. Oke. Jadi rapat dulu. Itu sebelum rapat kan mereka meeting untuk membuat panitia rapat. Untuk rapat. Luar biasa. Karena buat terstruktur banget. Buat Pak Anies, waktu dan ruang itu relatif. Bahkan dia ditanyakan, Pak, Bapak gimana berpikir tentang Indonesia ke depan? Sebentar, saya berpikir apakah saya perlu berpikir? Nah, ini. Kemarin dia itu pusing karena memikirkan pusingnya itu. Karena buat Pak Anies waktu dan ruang relatif. Bener. Itu ini kemarin deklarasi di Gedung Juang. Gedung Juang yang di Keramat? Iya. Itu untuk menentukannya katanya nih info yang beredar untuk menentukannya. Itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu sudah diorder. Iya. Waktu dan ruang itu relatif. Jadi dia nggak buru-buru. Gue seneng loh dengan pemimpin-pemimpin kayak gini. Jadi kita tuh merasa bener-bener mandiri. Iya. Iya kan? Kita merasa apa-apa sendiri, sendiri. Autopilot. Iya. Dan masyarakat Jakarta udah biasa. Iya. Nih. Bukti bahwa Pak Anies dan juga orang-orang yang mendukung ini berpikir jauh ke depan adalah selesai deklarasi itu, deklaratornya menyampaikan bahwa udah disiapkan 1000 pengacara. Keren. Pikirnya jauh ke depan. Dan memang kan pasti kan kacau kan memang. Oh iya, arahnya kan arahnya kekacauan kan. Jadi mereka udah siapin pengacara-pengacara. Kalau mereka bikin kacau, ada yang backup. Iya. Kalau relawan-relawan yang gue tahu kan. Kayak lu kan relawan kan. Kayak gue nih. Gue habis deklarasi bikin kaos. Oh, dia? Mungkin bikin chaos, kita nggak tahu. Karena beda tipis, karena kita nggak tahu. Gitu. Ini maksudnya, beliau itu berpikirnya sudah jauh ke depan. Gila, gua baru nih loh. Ini inspiratif banget loh. Kemarin gue dikasih tahu. Oh, siapa sih yang deklarasi itu? Nama organnya apa? Namanya ANIS, Anies. Oh, namanya saja sudah persis ya. Ada nasional, ada sejahtera. Mungkin ini gabungan antara kader-kader Partai Nasional dan Sejahtera. Ini Partai Keadilan Sejahtera mungkin ya. Memang tujuannya mungkin buat mereka sejahtera kali ya. Iya dong. Deklarasi ini. Wow, berpikirnya tuh harus tes gitu loh kok. Itu kan tujuannya supaya sejahtera. Para deklarator ini sejahtera. Iya. Oh, luar biasa. Singkatannya kan ANIES itu kan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. E-nya apa? E-nya kaget. Ditoel kan. itu Noelnya 2 tahun lalu baru nyampe kemarin. Kemarin sempat dirumuskan E-nya gimana kalau Eko Kuntadi? Jangan. Ditolak. Kan E itu adalah Formula E. Kena ya. Aman ya?
namanya Laode Basir. Wah, Itu dari keren namanya banget. saja dah Dia keren lu banget. pernah jadi caleg dari PAN. Oh, politisi. Oh iya, ini bukan kelas main-main loh. Oh, the best ini memang. Sebelum caleg PAN, karirnya dimulai dari marbot masjid. Ini belum nggak main-main loh bro, dunia akhirat ini. Seimbang. Seimbang. Politisi yang juga marbot, luar biasa ini nih. jarang. Kita salut lah soal Ini ini. jarang-jarang Yo, kan? jarang. Jarang. Marbot yang dipikirin kan biasanya apa, kamar mandinya, kebersihan ininya. Mikirin negara loh. Oh iya loh, nanti kamar mandi negara. Urusannya kayak gitu kan, kamar mandi istana. Oh iya. Oh, udah. Dia memang khusus itu. Nanti kalau Anies jadi mungkin harapannya dia jadi marbot masjid istana. Atau marbot juga. Atau mungkin di istana orang mau pipis, Oh iya. dia kasih kencelengan. Oh, tapi kencelengnya kenceleng istana negara. Oh iya bro, Beda. ada logo Garuda Pancasila di situ, kencelengannya. Dan juga yang masukin tuh Ya, menteri kan abis meeting, nggak Iya. rapat kabinet, Oh. mau pipis, masukin. masukin. Karena di lingkungan istana nggak boleh masukin duit. Oh nggak boleh. Kartu nama. Oh kartu nama, nanti ditelepon. Belum tentu. Ini memang berarti dia politisi. Kelas ya. Berarti Pak Anies didukung oleh politisi handal. Pandangannya ke depan. Panahnya ke depan. Iya, iya. Itu berarti caleg PAN dulu ya. Caleg PAN dulu. Ya, mungkin PAN-nya Pan Amin Rais ya, kelihatan banget. Iya benar. Loh, ini gue jadi agak tergelitik. Iya, iya. Kalau marbot itu berarti kaitannya kan dengan ya teman-teman yang mengelola masjidnya. Ya bersih-bersih lah ya. Apa ada komando dari ketua dewan masjidnya? Mungkin ada. Ya ketua dewan masjid kan memang kayaknya ya. Kayaknya ya. Kecenderungannya tuh dorong-dorong Pak Anies kan. Iya. Dorong-dorong Pak Anies. Makanya sekarang sudah mulai tuh memainkan isu-isu tuh. Dari sekian orang kaya di Indonesia cuma sekian yang muslim. Nah, gitulah. Atau mungkin ada mungkin ya, mungkin ada semacam komando ya. Sekarang kita baiknya kita mulai dari pergerakan bawah dulu. Oke, marbot bergerak. Mungkin begitu. Oh iya benar. Mungkin begitu. Makanya kan dulu tuh siapa si Marbot ini pernah ngedorong Pak Erwin Aksa. Jadi wakilnya Pak Anies. Oh, menggantikan Sandi dulu. Iya, kan Sandi pernah Pak Sandi kan mundur, dia Erwin dorong Oh iya, mulai ada gambaran-gambaran itu. Iya, dia lingkaran situlah. Lalu apa urgensinya sampai mereka udah siap-siap ngumpulin lawyer itu, apa tujuannya tuh? Lawyer itu kan kalau mereka nanti kena kasus hukum. Oh, Iya kan? oke. Katanya mau ngumpulin lawyer nanti sampai ke MK. Oh, udah dicegat duluan di sana Iya, ya. nanti kalau misalnya MK, ini memang mereka udah prediksi kan Anies bakal kalah kan. Oh jadi iya loh. siapkan di Prediksi MK. mereka. Iya, mereka sudah ngerti lah. Kan beda ya, kalah, ngalah sama ngotot. Kalau ini, gua kebayang ya setelah deklarasi ini akan ada deklarasi lain. Mungkin ya. Iya, benar. Dia juga sih, Iya, tapi beda tempat, beda Iya, lokasi. benar. Seolah-olah menasional. Bisa jadi nih. Oh, bisa jadi. Lalu mereka sudah mempersiapkan yang namanya slogan-slogan. Sekarang sudah mulai beredar tuh. Apa tuh? Meme. Novel Bak Bak Mumin Mumin dan Anies. Itu memang pasangan, gue sih cocok ya, serasi loh. Tapi bro, sekarang realitanya, Ya. kan Anies ini bukan orang partai. Kalau dia dideklarasikan maju mewakili partai mana, sementara partai-partai lain sudah punya jagoan-jagoannya. PKS kan mau dorong Siapa? ketua umumnya. Ya ketua umumnya lo kenal nggak ketua umum PKS? Enggak lah, masa gua kenal? Gak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Iya. Atau partai lainnya sudah punya, PKS doang nggak cukup bro. Ya kan PKS bisa gandeng yang lain, partai umat. Gua ingat dulu ya, waktu di pilkada itu ada namanya kan calon independen. Oh. Itu kan harus kumpulin KTP. KTP, iya. Lu kebayang nggak kalau misalnya sampai menjelang detik terakhir, Anies ini nggak ada partai yang mau. Oh, dia mau calon independen. Calon independen, ngumpulin KTP. Top banget ya. KTP pertama itu mungkin dari daerah Petamburan, Bu. Dari daerah Petamburan. KTP semua. KTP kumpulin. Oh gitu. Kalau Atau mungkin dia bekerja sama dengan ojol online ilegal itu? Oh bisa Kan jadi. banyak KTP. Ngambil dari situ bisa jadi. Ngambil dari situ. Yang gampang aja. Iya. Cuman mungkin figur-figur dulu. Biasanya kalau figur nyerahkan KTP dukungan, yang bawah ikut. Oh iya benar. Figur pertama Rocky Gerung. Serahin KTP. Enggak, diminta nyerahin KTP. Mas tolong bantu saya dong. Iya. Kalau Bung Rocky Gerung nyerahin KTP, pasti yang lain ikut juga. Oke. Kata Rocky Gerung, saya serahin KTP, tapi soal rumah bantu dong. Nah, misalnya gitu. Iya. Kalau iya, baru tukar KTP. Kalau enggak jadi. Bisa jadi begitu. Tapi kan ini kan mau maju sebagai presiden.
Kan undang-undangnya nggak boleh, nggak ada calon independen. Wah, bisa diupayakan orang-orang otot itu lantas bagaimana caranya lah. Dia akan mengupayakan itu, tapi minimal dia akan ngumpulin KTP dulu untuk melihat kedalaman dukungan di daerah. Oh. Lalu ada figur lain di Petamburan. Oh iya. Novel Bakmukmin. Bro, lu Emang udah punya KTP dia? Kayaknya punya, tapi KTP tahun 80-an ya. Masih pakai kertas biasa itu. Iya. Cuman menurut gua, Novel Bakmukmin juga mau mendukung, asal dia presidennya. Lo kita tebak-tebakan ya. Novel Bakmukmin itu foto di KTP senyum apa enggak? Kalau senyum pasti ada yang Loh, pernah dia foto KTP di kelurahan suruh senyum digampar yang foto. Tersinggung. Iya, orang Pak foto biar ganteng. Loh iya makanya senyum. Saya gantengnya kalau nggak senyum. Nah ini tadi. Kira-kira mungkin nggak terjadi calon independen, misalnya dibolehi oleh undang-undang, dia akan mencari KTP kemana-mana. Oh. Dia ke KTP ke daerah mana? DP 0 itu daerah mana? Jakarta Timur. Oh ya, DP 0% tuh di mana di daerah? Dibangunnya di Pondok Kelapa itu ya, Pondok Kelapa. Dia minta masyarakat untuk nyerahin KTP, kata masyarakat, rumahnya dulu dijadiin. Oh. Baru gua ngasih KTP. Minimal dapat 700. Iya. Kan sekarang dari 200.000 target sudah terrealisasi 700-an kan? 700, tapi kan belum ditempatin. Belum Belum ditempatin, itu baru jadi. belum serah terima. Nah, dia akan keliling ini kok. Menurut cari KTP. Cari pendukung. Begitu dia ke Hambalang, oh maaf KTP kami hanya buat Pak Prabowo. Nggak jadi. Iya kan? Ke Jawa Tengah, baru masuk udah ditolak. Oh iya, kan? iya. Ke Jawa Timur, kayaknya ada harapan. Ternyata di sana suara Ganjar paling gede. Nggak jadi lagi. Tapi Anies, dia nggak ngaku orang itu loh, keturunan Arab. Dia ngaku asli Jogja, Jawa Tengah. Oh berarti dia ke Jogja misalnya? Ke Jogja? Iya. Wah, ketemu itu tokoh Jogja dulu. Oh. Pernah jadi menteri. Kan lagi jalan kaki ke Jakarta. Ya ketemu, Selisipan. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Nah, ini perkiraan gue kalau calon independen ini akan berat sekali buat Anies. KTP-nya semua barter. Ya kan? Iya. Dia ke mana misalnya ke Ria Ricis. Oh. Ya kan? KTP. Mewakili milenial. KTP dong. Kata Ria Ricis, wah masuk konten saya dulu. Wah dia nggak mau. Mahal. Jadi, kenapa kemudian kita berpikir bahwa Pak Anies ini dideklarasikan belum tentu buat 2024, mungkin buat 4 atau 5 periode yang akan datang gitu loh maksudnya. Jadi pikirannya memang panjang banget ya? Iya, karena buat Pak Anies, ruang dan waktu itu relatif. Jadi nggak penting. Ini yang menarik ya, dari deklarasi kemarin ya, itu mereka sudah nyusun strategi matang. Wah. Ya kan? Nanti akan disambut tuh ya FPI yang sudah dibekukan. Punya yang sudah beku itu punya ruang lagi kan untuk berekspresi. Betul. Mereka akan menjadi mungkin apa namanya kalau ini Anies ya. Anies kan. Anies nama-nama pokoknya Anies. Mungkin ada Anies Petamburan. Oh. Akan ada tuh cabang-cabang itu akan buat. Kalau Ganjar kan namanya Ganjaris. Iya, Ganjaris sudah fix. Kalau Pak Jokowi Jokowar. Kalau Anies apa? Aniser. Mungkin Aniser. Enak sih. Sernya itu enak. Inilah makanya diperlukan ruang-ruang kreatif. Jadi kalau ini gue nggak tahu nih Anies ini relawan atau bukan. Atau hanya sekedar aliansi aja. Kalau relawan kan kita tahu bangunnya kan kita tahu. Bentuknya kita tahu penyertaan masyarakat kan. Kalau ini kan sepertinya nggak jauh-jauh dari lingkungan Pak Anies sih orang-orang ini. Oh ini? Iya. Kalau dilihat kan marbot. Masjid Sunda Kelapa. Udah tahu kan arahnya kan. Nah, itu kan ada. Dan fotonya udah sering ketemu ini Pak. Sering ngobrol lah. Deklarator dengan Pak Anies ini udah sering ngobrol. Berarti memang dia sudah mempersiapkan. Sekarang udah ngukur jas loh bro. Mau jadi presiden. Ini logo merah putihnya udah dijahit. Takut lepas. Udah mulai belajar speak pidato. Ini kan arah Pilpres nanti ini akan menjadi seru bro. Yang kasihan wakil presiden. Kalau dia jadi presiden. Sekarang aja wakil presiden kalau ada masalah didorong maju. Oh iya. Wakil gubernur. Kalau ada apa-apa gubernur dia nggak mau ngomong, wakilnya. Kan wakil presiden yang kasihan nanti kan? Oh benar. Karena yang bekerja itu jadi tambah satu lagi bro. Apa tuh? Buat Pak Anies itu ruang, waktu dan wakil itu relatif.